Ini Pak Ustaz, saya dari Ibu Surtianingsih dari Tangerang. Ya, silakan. Ini saya mau menanyakan tentang kunut nazilah Pak Ustaz. Tentang? Apa itu kunut nazilah ya? Terus dan kalau Ramadan, setiap pertengahan Ramadan kita taraweh mendapat 15 hari, kalau witir selalu pakai kunut. Apakah itu benar Pak Ustadz? Ya, hanya itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama tentang kunut nazilah. Ya. Jadi kunut nazilah itu hanya istilah Ibu. Dulu Nabi kunut tiap sholat itu karena ada musibah. Ada musibah. Itu Nabi mengirim balik 30 orang balik, hafal Quran semua. Ternyata sampai di tempat yang dikirim minta tadi, balik tadi semua dibunuh semua. Berarti kan Nabi tertipu deh. Ditipu katanya minta mubalik yang hafal Quran dikirim, sampai tempat itu dibunuh semua. Lah Nabi sangat prihatin itu. Maka Nabi sampai kunut tidak hanya subuh, setiap sholat Nabi selalu kunut. Setelah kira-kira 1 bulan turun ayat. Coba dibaca surat Al-Imran 128 itu. Surat Al-Imran nomor surat 3 ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Nah, jadi setelah Nabi kunut setiap sholat, terus turun ayat itu. Tidak ada campur tanganmu Muhammad. Apakah orang yang membunuh tadi akan saya hukum atau saya ampuni oleh itu oleh urusan Allah. Maka kamu tidak usah ikut campur tangan dalam urusan ini. Lah setelah itu dalam riwayat itu diterangkan ada notnya di itu. Menurut riwayat Bukhari, nah ini perhatikan menurut riwayat Bukhari ya, mengenai turunnya ayat ini karena Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar menyelamatkan sebagian pemuka-pemuka musyrikin dan membinasakan sebagian lainnya. Itu terus turun ayat itu bukan urusanmu Muhammad. Apa kami ampuni, apa kami selamatkan, apa kami hukum, itu urusan Allah. Dah. Sejak itu Nabi berhenti. Dah. Tidak akan kunut, tidak kunut lagi. Nah, dalam hal ini umat Islam ada beda pendapat. Yang disebut kunut nazilah tadi karena sebab Nabi kunut itu asal usulnya ada musibah tadi, nazilah. Musibah. Maka sekarang ada bencana menimpa umat Islam, kunut, lah itu disebut kunut nazilah. Karena adanya kunut dibaca karena ada bencana tadi. Lah Nabi kunut tadi asalnya juga karena ada bencana yang menimpa, yang musibah 70 orang yang dibunuh tadi. Nah itu suatu musibah lah. Nah sekarang setiap ada musibah yang menimpa umat Islam kunut yang disebut kunut nazilah. Itu pendapat itu. Padahal setelah Nabi tadi dapat ayat itu bukan berarti tidak ada umat Islam yang mati, juga mati peperangan juga ada, tapi tidak ada Nabi tidak kunut lagi sudah. Nah inilah. Nah, adapun di Ramadan tiap tanggal 15 ke atas ya biasanya ada kunut. Memang ada begitu ya. Ada yang memakai itu setiap tanggal 15 ke atas dari bulan Ramadan selalu membaca kunut. Itu pendapat umat Islam lah. Tapi ada yang tidak, nah, lebih baik Ibu lebih bagus kalau tanya kepada imam masjid yang memimpin di masjid itu apa ada dalilnya tentang kunut setiap tanggal 15 Ramadan itulah begitu.
tanya, karena beliau mengamalkan begitu, tentu dia sudah tahu dalilnya itu. Ya, kalau memang tidak ditunjukkan, tidak temukan dalilnya, sudah biar mereka ya kunut, yang tidak kunut ya tidak sah ikut kunut. Itulah, karena kita beramal itu harus berilmu kan. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Ya, jangan kamu beramal tentang ibadah ini yang kamu belum tahu ilmunya. Inna sam'a, sungguhnya pendengaran, wal inna sam'a wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, semua nanti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Kamu mendengar keterangan siapa, kamu melaksanakan begitu. Kamu melihat prakteknya siapa, melakukan begitu. Kamu memahami ajarannya siapa, semuanya akan diminta pertanggungjawab di hadapan Allah nanti. Maka kalau kita sudah tahu, ada dalilnya, kita ikut. Kalau kita ingin mengamalkan tapi belum tahu ilmunya, lebih baik tanya kepada yang sudah mengamalkan itu. Kalau nanti ditunjukkan dalilnya, oh betul ada dalilnya, ada hadisnya, nah kita baru boleh mengamalkannya. Kalau hanya ikut-ikutan, taklid, itu nggak dibenarkan. Nah, maka kita tidak menyalahkan, kita prasangka baik. Mungkin yang melaksanakan begitu sudah ada dalilnya yang dia ketahui, hanya kita aja yang belum. Maka kami tidak mengajarkan dan tidak mengamalkan karena belum tahu.